pastikan ku beri. Kau minta apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para mahasiswa dan para pemirsa dimanapun sedang berada, kita berjumpa kembali dalam edisi Kuliah Filsafat Ilmu pada tatap muka yang ketiga, di mana di kesempatan pagi ini saya ingin mendoakan seluruh mahasiswa dan juga siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan saudara-saudara diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dan kasih sayangnya, serta senantiasa disehatkan lahir batinnya dan negara kita Indonesia terhindar dari mara bahaya. Para mahasiswa serta saudara-saudara yang menyaksikan video ini, izinkan memulai tatap muka kita ini. Saya akan menyanyikan sepenggal lagu yang boleh jadi sudah sering Anda dengarkan di sejumlah YouTube atau juga audio yang lain. Pastikan ku beri. Kau minta apa, akan ku turuti. Walau harus aku terlelap dan letih, ini demi kamu sayang. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, ketika saya menyanyikan lagu seperti ini, seseorang berkata kepada saya, "Bapak, tidak begitu kuncinya." Saya bertanya kepada dia, "Jadi Anda menggunakan kunci apa?" Dia katakan, "Kuncinya itu Pak adalah kunci D." Oh, saya katakan, mungkin itu adalah pembelajaran yang kau dapatkan dari kursus yang kamu pelajari dari guru-guru kamu, atau mungkin teman-temanmu yang mengatakan itu adalah kunci D, sementara saya tadi berada pada kunci A. Maka saya juga mencoba menggunakan kunci D di dalam lagu tersebut. Pastikan ku beri. Kau minta apa, akan ku turuti. Walau harus aku terlelap dan letih, ini demi kamu sayang. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Dua nada yang saya ambil dalam proses lagu ini tidak mengubah sesungguhnya musik yang saya mainkan dan irama yang saya lantunkan.
Perbedaan terletak pada tangga nada dan tangga suara. Kalau begitu sesungguhnya orang bisa mengatakan bahwa saya bernyanyi dengan menggunakan tangga nada atau nada dasar A, dan orang juga bisa mengatakan bernyanyi dengan menggunakan nada dasar D, C, E, F, atau G. Artinya dalam konteks ini tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Semuanya tergantung kepada bagaimana seseorang menyikapi dan sejatinya melakukan sesuatu berdasarkan perspektif yang bersangkutan, berdasarkan imajinasi yang bersangkutan, dan berdasarkan kemampuan siapa yang melakukannya. Begitulah sebenarnya filsafat mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita melihat sebuah kebenaran di dalam kehidupan. Setiap manusia pasti mencari kebenaran. Kecenderungan manusia itu pasti ingin mencari kebenaran. Itulah kenapa orang biasa berlomba-lomba datang ke pengadilan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, sebelum kita membahas tentang kebenaran dalam pandangan filsafat, terlebih lagi filsafat ilmu, kita harus tahu bahwa sumber dari segala sumber kebenaran itu hanyalah Allah. Dia adalah Al-Haq, Sang Maha Benar, sumber dari segala sumber kebenaran. Dan untuk mencapai Al-Haq, untuk mencari kebenaran ini, Allah memberikan perangkat-perangkat penting di dalam kehidupan agar manusia bisa melihat sesungguhnya bagaimana hakikat kebenaran yang dia inginkan. Agar manusia dengan tajam bisa melihat mana sesungguhnya yang benar dan mana sesungguhnya yang tidak. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perangkat-perangkat penting itu agar manusia mampu mencapai kebenaran hakiki, dan lebih jauh lagi adalah mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat Al-Haq yang maha benar, sebagai zat yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta raya. Di dalam pandangan filsafat, manusia diperhadapkan dengan berbagai macam kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran tidak tunggal. Ketika seseorang berkata 5 tambah 5 10, tidak salah. Tetapi juga ketika ada orang berkata 5 tambah 5 sama dengan 7 tambah 3, 5 tambah 5 sama dengan 6 tambah 4, 5 tambah 5 sama dengan 9 tambah 1, tidak ada yang keliru. Tidak boleh orang memaksakan bahwa 5 tambah 5 itu jawabannya adalah 10. Seseorang harus membuka ruang toleransi. Ketika ada orang berkata 5 tambah 5 jawabannya adalah 6 tambah 4. Itulah namanya perspektif dalam melihat kebenaran. Karena kebenaran tidaklah tunggal. Dia berada pada sebuah ruang di mana manusia mempersepsikan atas kebenaran yang dia lihat. Mungkin ketika Anda berjalan di pinggir swimming pool atau kolam renang di sebuah hotel, atau di sebuah tempat orang memang berenang di situ, di saat orang-orang tidak berada di tempat, lalu ada petugas yang kemudian membersihkan kolam renangnya, memasukkan kemudian tongkat yang lurus ke dalam kolam renangnya, maka Anda akan melihat bahwa tongkat itu dalam pandangan kasat mata tampak bengkok. Pertanyaan saya adalah, salahkah
ketika ada orang berkata tongkat itu bengkok, karena memang dalam pandangan matanya terlihat secara jelas tampak bahwa tongkat yang masuk ke dalam kolam renang yang bening itu bengkok. Tapi pertanyaan kemudian adalah, apakah betul secara hakiki kolam renang itu adalah apa? Tongkat itu adalah bengkok. Ini yang disebut dengan perspektif dari subjek yang memandang terhadap sesuatu objek. Demikian pula kita melihat dalam kesaksian kita hari-hari dengan pandangan mata kita. Kalau saya bertanya kepada Anda, mahasiswa atau siapapun yang menonton tempat ini, secara kasat mata, matahari itu berjalan atau diam? Anda bisa lihat? Anda jawab. Secara kasat mata, matahari itu berjalan atau dia diam di tempat? Secara kasat mata kita menyaksikan matahari itu berjalan. Ketika kita bangun di pagi hari, kita menyaksikan matahari sudah mulai muncul, bergerak secara perlahan sampai kemudian tenggelam. Kita lihat dia bergerak, dia berjalan. Itu dalam pandangan mata kita, pandangan mata kepala kita. Tetapi kemudian ketika kita bertanya, betulkah matahari itu bergerak atau berjalan? Ataukah dia diam di tempat? Jadi kalau ada orang mengatakan pada zaman dahulu matahari itu berjalan, tidak salah, karena itulah yang dia lihat. Tapi kemudian ketika orang menyaksikan dan mengadakan sebuah penelitian, baru tahu bahwa matahari itu adalah diam di tempat. Sehingga pada masa klasik terjadi pertentangan antara kaum yang menyatakan, kelompok saintis yang menyatakan bahwa matahari itu diam sebagai pusat edar, dengan kelompok agamawan yang memandang pada saat itu di zaman Yunani bahwa matahari itu bergerak. Inilah yang disebut dengan dimensi kebenaran yang tidak bersifat tunggal. Oleh karena itu, secara umum kita bisa kita melihat bahwa kebenaran itu dibagi pada dua bagian. Yang pertama adalah kebenaran mutlak. Yang kedua adalah kebenaran relatif. Filsafat mengajarkan kepada Anda untuk masuk pada dua dimensi ini. Pertama adalah kebenaran mutlak, dan yang kedua adalah kebenaran relatif. Apa sesungguhnya kebenaran mutlak? Sebuah kebenaran yang tidak ada seorang pun mampu membantah akan kebenarannya. Tidak ada dalil apapun yang sanggup mematahkan tentang kebenarannya. Kebenaran seperti ini adalah misalnya kebenaran Tuhan. Kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat al-haq, sebagai zat yang maha benar. Dan tentunya adalah kebenaran kalam-kalamnya, kebenaran firman-Nya. Jadi Allah bersama firman-firman-Nya itu adalah kebenaran mutlak. Tak ada seorang pun yang bisa membantah tentang kebenaran ini. Bahwa Allah itu ada dan kalam-Nya adalah benar. Yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari itu adalah terjemahannya atau tafsir dari kalam-kalam Allah antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Mungkin yang satu menggunakan pendekatan hermeneutika dalam memahami ayat, atau mungkin tafsir tahlili atau maudu'i yang kemudian bisa berbeda dalam perspektif penafsiran. Tetapi kalamnya Allah secara substantif itu adalah kebenaran mutlak. Dan yang kedua adalah kebenaran
relatif. Seperti yang saya ungkapkan di awal-awal perkuliahan kita melalui YouTube ini tadi, di mana di saat saya bermain gitar, ada seseorang yang kemudian menyampaikan ke saya bahwa menurut dia nada dasarnya atau kunci dasarnya itu adalah kunci D ketika ingin memainkan atau menyanyikan lagu yang berjudul Doaku. Tapi kemudian saya bisa berkata kepada yang bersangkutan bahwa saya bisa memainkan dari kunci manapun. Apakah saya memulainya dengan kunci F, kunci E, A, C, atau G, selain daripada kunci D yang dia perkenalkan kepada saya. Itu semua tergantung kepada siapa yang bernyanyi dan seberapa mampu dia menyesuaikan suara dengan nada-nada yang kita buat tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran ini mengajarkan kepada kita untuk memandang sesuatu apapun yang kita lihat, meskipun itu berbeda dengan kita harus paham, mengerti, dan menyadari bahwa perspektif orang lain atau persepsi atau mungkin pemikiran orang lain itu bisa berbeda dengan pemikiran kita. Kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang saya katakan tadi, 5 tambah 5 boleh jadi sama dengan 9 tambah 1, 8 tambah 2, 7 tambah 3, 4 tambah 6, dan seterusnya. Tidak boleh kita mengatakan mutlak itu hanya jawabannya 10. Karena kita diajarkan untuk membuka wawasan, melihat pendapat orang lain secara jujur, secara holistik, secara komprehensif, agar tercipta di kepala kita sebuah konsep toleran di dalam memahami cara pandang orang lain. Pertanyaan kepada Anda kemudian adalah, apa yang saya maksudkan dengan kebenaran relatif dan pembagiannya? Ketika kebenaran mutlak sudah saya sampaikan di hadapan Anda, maka tugas Anda mengurai lebih jauh apa sesungguhnya kebenaran relatif tersebut dan apa contoh-contohnya atau apa istilah-istilahnya di dalam dunia filsafat, agar Anda bisa mengerti dan paham tentang jenis-jenis kebenaran di dalam kehidupan. Demikian pengantar saya perkuliahan ketiga pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat walafiat dan memiliki semangat yang kokoh untuk tetap berinteraksi, berdiskusi melalui kuliah online pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.